Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Husain Haikal dengan NIM 10324039. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari mata kuliah Fikih Jinayah, di mana pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai jarimah hudud, kisos serta diat. Maka pada video kali ini saya akan berfokus pada materi reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu reformasi hukum Islam. Reformasi hukum Islam itu merupakan usaha untuk memperbaiki maupun menyempurnakan serta menyesuaikan hukum Islam agar mampu menjawab persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat modern. Dalam ajaran Islam sendiri, pembaruan ini disebut dengan beberapa istilah seperti diantaranya itu tajdid atau upaya mengembalikan ajaran Islam ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terus ada takhyir atau perubahan yang mengikuti dinamika kehidupan manusia, serta islah, yakni usaha memperbaiki kerusakan agar tidak berlarut-larut. Melalui proses ini, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai aturan ibadah semata, melainkan juga mengatur kehidupan sosial secara adil dan relevan. Sementara itu, positifikasi hukum Islam itu berarti proses memasukkan ajaran hukum Islam ke dalam sistem hukum negara secara resmi. Ini dilakukan agar nilai-nilai Islam tidak hanya diamalkan secara pribadi oleh umat Islam, namun juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Proses positifikasi hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui dua pendekatan utama. Yang pertama itu secara struktural, yaitu melalui lembaga negara seperti DPR, pemerintah, dan pengadilan yang menyusun dan mengesahkan undang-undang. Terus yang kedua itu secara kultural, yaitu melalui peran aktif organisasi, keagamaan, ulama, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam menanamkan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa contoh produk positifikasi hukum Islam juga mulai bermunculan. Di antaranya itu seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur secara resmi tata cara perkawinan menurut hukum Islam. Terus ada kompilasi hukum Islam atau KHI yang diundangkan tahun 1991 sebagai pedoman hukum keluarga bagi umat Islam, serta pembentukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berfungsi mengelola zakat secara profesional di tingkat nasional. Selain itu, pembaruan hukum Islam juga dilakukan dalam bidang warisan, wakaf, dan peradilan agama yang diatur secara lebih sistematis melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Namun pada penerapannya, proses reformasi dan positifikasi hukum di Indonesia itu tidak mudah. Masih ada banyak tantangan yang dihadapi, baik dari kalangan internal umat Islam itu sendiri, seperti adanya perbedaan pandangan antar ulama maupun antar organisasi keislaman, maupun tantangan eksternal seperti pengaruh kuatnya hukum sekuler yang sudah lebih dulu diterapkan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, ulama, akademisi, maupun masyarakat luas untuk mengembangkan hukum Islam secara bijak dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian pemaparan materi mata kuliah Fikih Jinayah pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.